Chapter 359 I'm sorry. Hei, aku tidak menyangka bahwa lelaki kecil ini telah menyembunyikan begitu banyak rahasia dalam keluarga Luo, dan mereka baru mengeluarkannya sekarang. Mereka benar-benar tersembunyi. Di kota Kekaisaran, Perdana Menteri Kekaisaran, Zhuge Changfeng berdiri di atas menara setinggi beberapa puluh kaki, memandang keluar kota dari kejauhan, dan menghela nafas. Di sisinya, Yin dan Yang sama-sama tua. Alisnya sedikit berkerut, dan warna yang dalam dan serius melintas di mata lelaki tua berambut putih itu. Bagaimana kekuatan anak ini bisa meningkat begitu cepat, itu luar biasa. Mau bagaimana lagi tetapi ingatkan aku pada seseorang. Maksudmu? Kelopak mata hanya bisa berkedip, dan mata para tetua berambut hitam juga memancarkan kecemburuan yang dalam. Dan bahkan suaranya tampak bergetar tanpa sadar. Bocah nakal yang tak terkalahkan, orang aneh dari 3 mata rantai kuno. Sedikit mengangguk, dan lelaki tua berambut putih itu menghela nafas. Ya, kecuali anak itu. Lelaki tua itu belum pernah melihat siapapun. Di tiangsuan alam dapat dengan mudah menerima pukulan dari penguasa puncak Shenzhou dengan satu tangan. Hanya kekuatan aneh anak itu yang bisa melakukannya. Tapi sekarang, hahaha, Zuo Fan, sebanding dengan 3 kuno ini jauh lebih menakutkan. Namun, sebelum mereka berdua terus berbicara, Zhuge Changfeng tertawa dan membelai janggutnya dengan santai dan berkata, 3 mata rantai kuno pada akhirnya, tetapi seorang seniman bela diri. Hanya sedikit, si Xiaotou, bagaimana dia bisa diturunkan? Sekarang dia telah terperangkap di kota Kekaisaran selama 300 tahun, bukankah itu hanya kekeliruan yang dibuat oleh orang suci manusia? Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Omong-omong tiba-tiba, mata Zhuge Changfeng memadat, dan dia melihat sosok berambut putih di luar kota, kelopak matanya sedikit berkedut. Tapi Zuo Fan ini adalah orang yang benar-benar berbahaya dan licik. Ingin menipu atau menggunakannya, ini benar-benar lebih sulit daripada pergi ke langit. Jika Tianyu memiliki kekuatan 3 tautan kuno lagi, akan sulit bagi Tianyu untuk mendapatkan lawannya. Mau tak mau membeku, para tetua Yin dan Yang saling memandang, keduanya tidak diketahui begitu. Pria tua berambut putih itu berpikir sejenak, mengerutkan kening dan berkata, Perdana Menteri aku, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa semuanya di sini adalah tata letak kaisar? Kamu hanya ingin memprovokasi perselisihan antara gerbang kaisar dan keluarga Luo. Kedua keluarga barusan setelah hampir berkelahi, Zuo Fan bahkan lebih agresif, membunuh 2 raja untuk disembah. Bukankah itu hanya tipuan? Di mata lelaki tua itu, jika memang begitu. Bukan untuk Leng Wuchang bersabar. Mungkin keduanya benar-benar mulai berkelahi di tempat, mungkin tidak. Hehehe kalian, aku hanya melihat penampilan. Tetapi aku tidak melihat kompetensi mental 3 pihak sama sekali. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya tanpa komitmen dan tersenyum. Meskipun kaisar membangun panggung ini, dia tidak bisa mengendalikan cara bernyanyi. Dalam adegan ini, apakah itu Zuo Fan atau Leng Wuchang? Mereka semua adalah orang-orang berbakat, bagaimana mungkin mereka tidak memahami cara-cara di dalamnya? Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak ingin berperang dan membiarkan kaisar mengambil keuntungan darinya. Petik 2. Namun, pada titik ini, Zuo Fan telah menemukan garis bawah ketidakkekalan. Titik. Tetapi karena terakhir kali 100 aliran pemikiran berdebat, tindakan Zuo Fan di luar orang biasa membuat Leng Wuchang tidak bisa lagi menyentuh pembuluh darah Zuo Fan. Oleh karena itu,
dia jatuh ke dalam kerugian dalam hal ini, dan Zuo Fan membawanya kemana-mana. Bahkan, selama dia bisa sedikit kuat, Zuo Fan tidak mau berjuang keras. Tapi sekarang dalam hal hasil, gulat 3 arah, keluarga kerajaan menggunakan ini untuk mengetahui kekuatan keluarga Luo dan memenangkan setengah poin. Keluarga Luo menggunakan ini untuk menekan gerbang kaisar. Aku memenangkan reputasi keluarga Yuxia dan menang setengah poin. Hanya gerbang kekaisaran yang gagal menekan keluarga baru. Sebaliknya, wajah hilang, tetapi itu adalah kerugian yang menyedihkan. Hahaha. Petik 2. Mendengar ini, Yin yang tanpa sadar, kedua tetua itu mengguncang hati mereka bersama dan saling memandang dengan kaget. Mereka tidak pernah memikirkannya. Itu hanya tabrakan klan sederhana, dan ada begitu banyak konspirasi kekuatan dan kepentingan yang bersaing di dalamnya. Sangat sulit untuk mengetahuinya. Translokasi dan bergaul. Jika seniman bela diri seperti mereka terlibat, diperkirakan jika mereka tidak dapat memainkan permainan kekuatan ini, mereka akan tersingkir. Konspirasi ini terlalu rumit. Sekarang, mereka juga mengerti mengapa Zhuge Changfeng akan mengatakan bahwa Zuo Fan lebih menakutkan daripada 3 tautan kuno. Karena jika 3 tautan kuno setengah bijaksana, mereka tidak akan bertarung melawan seluruh kekaisaran dengan kekuatan satu orang, dan mereka pada akhirnya akan tertipu dan dipenjara. Dan sekarang Zuo Fan adalah kombinasi dari Leng Wuchang dan 3 tautan kuno. Bagaimana tidak mengerikan? Perdana Menteri, orang yang sangat berbahaya, harus ditangani sesegera mungkin, agar tidak merusak Perdana Menteri. Alisnya sangat berkerut. Dan lelaki tua berambut hitam itu buru-buru menggenggam tinjunya ke Zhuge Changfeng dan berkata, manfaatkan kekuatan anak ini. Kita belum mencapai keadaan melawan langit, dan ketika kita berdua masih memiliki hukum yang harus dihadapi. Tolong Perdana Menteri kirimkan 2 untuk menyingkirkan anak ini untuk menyingkirkan masalah besar. Perlahan melambaikan tangannya, Zhuge Changfeng dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak terburu-buru, dia bukan musuh kita sekarang, bahkan pembantu kita. Jika dia disingkirkan sekarang, diperkirakan beberapa orang akan bahagia. Jika kamu tidak berkenan, buatlah gaun pengantin orang lain. Ini bukan gaya Zhuge Changfeng aku. Tidak dapat membantu tetapi saling menatap. Para tetua Yin dan yang saling memandang, tidak tahu mengapa. Tapi Zhuge Changfeng tidak menjelaskan, dia hanya terkekeh dan menggelengkan kepalanya, bergumam, pikiran lelaki tua itu mungkin juga melihat petunjuk sekarang. 8 keluarga besar, ordo rahasia 1000 tahun, jadi semuanya sudah hancur, hahaha. Dengan tawa lebar, Zhuge Changfeng berjalan menuruni menara perlahan. Ayo pergi, upacara segel kerajaan harus dimulai. Keduanya saling memandang, mengangguk sedikit, dan melanjutkan. Di sisi lain, Feng Qiubai dan Sima Hui melihat bahwa tidak ada pertempuran antara 2 keluarga besar, dan bahwa 2 gerbang kekaisaran mati karena percandian, tetapi mereka terkejut. Mereka tidak bisa menahan perasaan hilang. Mereka mengutuk kota kekaisaran 2 sisi yang sia-sia. Terbang ke dalam. Dan setelah bergabung dengan Luo Yunxiang dengan beberapa tetua, Zuo Fan juga berjalan menuju 9 gerbang kota kekaisaran. Melihat sosok berambut putih arogan, dia tidak pernah menatapnya dengan mata lurus dari awal hingga akhir. Yongning menatapnya dengan tajam tanpa menyadarinya, dan mulutnya terangkat tinggi. Hah! Dia hanya pelayan yang buruk dari keluarga sekuler. Yongning, dia bukan pelayan biasa. Keluarga Luo ada di tangannya, tapi dia benar-benar setara dengan gerbang kekaisaran.
Gerbang kekaisaran kamu harus tahu apa status kamu. Bahkan jika kita bertemu, kita harus memperlakukannya dengan hormat. Karena itu, kamu tidak boleh kasar melihat semua orang di keluarga Luo di masa depan. Pada saat ini, sang pangeran melangkah maju dan menegur. Yongning menolak untuk menerimanya dan menoleh. Pangeran kedua juga datang kepadanya. Setelah melihat lebih dalam pada keluarga Luo, dia sedikit mengangguk. Keluarga Luo ini benar-benar tidak boleh diremehkan. Terutama pengurus rumah tangga besar. Zuo Fan, kamu benar-benar harus berteman baik. Kakak kedua, jangan lupakan larangan kerajaanku. Kamu mengendalikanku, pangeran memperingatkan. Pangeran kedua tidak setuju sama sekali. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Tiba-tiba, ada tangisan nyaring, dan bocah buku yang bersamanya sebelumnya akhirnya memeras kerumunan dan bergegas ke arahnya, peduli. Sang putri tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetapi sang pangeran menamparkan kepalanya dan menghela nafas. Aku hampir lupa, Yongning, bagaimana kamu bisa kehabisan? Anjing berlubang. Pipinya memerah tanpa sadar, dan Yongning dan bocah buku itu menundukkan kepala mereka bersama-sama. Tanpa sadar, napasnya terengah-engah. Sang pangeran sangat marah sehingga wajahnya hampir biru, dan dia berteriak, Yongning. Kamu telah membuat kesalahan dengan meninggalkan kota kekaisaran secara pribadi, tetapi kamu masih berlari keluar. Dengan mengebor lubang anjing. Ini benar-benar rusak. Ini bahkan lebih salah. Petik 2. Bisakah ini menyalahkan aku? Seluruh kota kekaisaran tidak dijaga oleh lubang anjing. Jika tidak, dengan 5 putri ini kali lipat kekuatan, dia pasti sudah menjungkir balikkan tembok. Itu keluar. Yongning mengangkat lehernya, penuh keluhan. Sang pangeran bahkan lebih marah. Tetapi sebelum dia terus mengutuk, Yu Wencong bergegas untuk membuat putaran dan tertawa, hehehe. Kakak, kamu tenang, saudara perempuan kaisar juga. Hanya bersenang-senang sebentar. Setelah beberapa saat, 9 pintu akan terbuka. Biarkan dia mengikuti kita, dan mengirimnya kembali. Apa masalah besar, bukan? 3 saudara, kamu yang terbaik. Walaupun kamu terlihat seperti babi, otakmu jauh lebih pintar daripada babi, canda Yongning sambil tersenyum. Kulitnya runtuh, Yu Wencong berkata dengan dingin, saudaraku, aku pikir lebih baik mengirimnya ke kaisar. Dia telah dilarang selama 1,5 tahun, dan bahkan mengisi semua lubang anjing di kekaisaran. Lihat bagaimana dia keluar. Tidak. Kakak ketiga, aku salah sekarang, maafkan aku, jangan biarkan ayahku tahu tentang masalah ini. Kamu yang paling tampan, lebih tampan dari Zuo Fan. Semua orang tertawa begitu pernyataan ini keluar, menatap saudari ini, dan menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka semua adalah saudara sebangsa satu susu, jadi bagaimana mereka bisa begitu kejam dan tidak mencari nafkah? Jadi, 1/4 jam kemudian, di bawah suara yang tajam, semua gerbang kota bergemuruh bergerak, mengungkapkan pemandangan misterius di kota kekaisaran. Buka. 8 keluarga besar, dibagi menjadi 8 kategori, masuk. Ketiga pangeran berjalan perlahan melalui pintu tengah bersama Yongning. Keluarga besar lainnya telah mengikuti 8 tim dan masuk dalam file. Hanya kali ini, jumlah orang di belakang gerbang kaisar jauh lebih sedikit, bahkan tidak sebanyak mereka yang berada di belakang keluarga aristokrat seperti Nethergu dan Paviliun Qianlong. Sebaliknya, sebagai pendatang baru di keluarga Luo, ada antrian panjang di belakangnya, dan bahkan gerbang kota hampir meledak.
Dapat dilihat bahwa pertempuran sebelumnya antara kedua keluarga membawa banyak popularitas ke keluarga Luo. Sekarang semua orang tahu bahwa keluarga Luo telah melampaui gerbang kekaisaran dan menjadi puncak dari 100 keluarga baru Tianyu. Meskipun mereka hanya memiliki sekitar 10 tetua, mereka semua termasuk di antara para elit, tuan dari para tuan, tanpa sampah. Ini juga tampaknya mewakili prinsip perekrutan keluarga Luo. Di sini, kami hanya menerima produk bagus. Segera setelah itu, 8 tim orang berjalan di koridor yang luas, dengan penjaga lapis baja yang padat di kedua sisi, pada pandangan pertama. Mereka tampak seperti veteran yang telah berjuang selama bertahun-tahun. Ada juga banyak formasi pertahanan, yang terletak di dalam dan di luar kota kekaisaran, dan belum diaktifkan. Dari kejauhan, mungkin jumlahnya ribuan. Kelopak mata Zuo Fan bergetar dan dia diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Berbicara tentang akumulasi ribuan tahun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Kemudian, semua orang menyeberangi 8 jembatan air emas, dan setelah sekitar setengah jam, mereka akhirnya sampai di aula yang menjulang tinggi. Dan di sana, yang kedua dari 4 pilar kekaisaran, Grand Marshal Dugu Zantian sudah berdiri di depan tahta di depan posisi tangan kanan, membawa naga bertanduk dan pisau bulan, agung dan agung. Di sebelah kiri di depan tahta, Zhuge Changfeng, Perdana Menteri dari 4 pilar kekaisaran. Melihat semua orang akhirnya tiba, keduanya menoleh untuk melihat lokasi keluarga Luo, terutama ke arah Zuo Fan. Dugu Zantian menarik napas dalam-dalam, matanya tenang dan acuh tak acuh, tetapi Zhuge Changfeng membelai janggutnya dan tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa saat, ada teriakan tajam lainnya, dan sosok tua berjas kuning secara bertahap mulai terlihat. Yang mulia ada di sini. Upacara penyegelan kekaisaran keluarga-keluarga ke-8 akan segera dimulai. Chapter 360 The Great Housekeeper. Lelaki tua berbaju kuning, ditemani oleh para pelayan kiri dan kanannya, berjongkok dan berjalan perlahan menuju singgasana. Meskipun dia terlihat sangat kuyuh, matanya menatap semua orang di bawah. Terutama ketika dia melihat semua orang di keluarga Luo, sebuah cahaya menyala. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa ini adalah pemegang kekuatan sebenarnya dari kekaisaran Tianyu sekarang. Lihat yang mulia, aku berharap kaisar aku panjang umur. Ketika lelaki tua itu perlahan duduk di atas tahta, 8 tim membungkuk dan membungkuk. Jenggot kaisar bergerak sedikit, melambaikan tangannya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, hari ini, aku memanggil ratusan keluarga untuk datang. Dan aku semua harus memahami bahwa memang leluhur aku yang melindungi dan memberkati kamu, dan ada keluarga lain di kekaisaran. Mereka yang memiliki tanggung jawab besar, kamu harus datang untuk menyaksikannya. Petik 2. Tianyu aku didirikan selama ribuan tahun, dan aku telah dibantu oleh 7 keluarga besar, dan Anbang telah mendirikan negara. Jadi aku memiliki nama 7 keluarga kekaisaran dan 1000 tahun Tianyu. Stabil. Tetapi selama ribuan tahun, keluarga kerajaan tidak pernah berani melupakan tanggung jawab mereka, mencari bakat dan energi, dan bekerja untuk kesejahteraan dunia. Oleh karena itu, ada 100 aliran pemikiran yang bersaing, berharap keluarga yang cakap dapat bangkit dari orang-orang dan bergabung dengan kami dalam peristiwa surgawi. Tetapi tidak tersedia selama ribuan tahun. Untungnya langitnya menyedihkan, dan akhirnya di generasiku, aku telah menemukan keluarga baru yang dapat dipercaya untuk membangun dunia yang makmur dengan 7 yang asli.
Ini benar-benar berkahku, Diaji untungnya, itu adalah berkah bagi orang-orang di dunia. Selamat, yang mulia, bantuan Sinde, dan dunia akan bertahan selamanya. Semua orang buru-buru membungkuk dan memberi selamat kepada mereka. Orang-orang dari keluarga Luo juga buru-buru membungkuk, dengan rendah hati berkata, "Yang mulia benar-benar terpuji, aku malu terlalu memalukan." Namun, orang-orang tahu di dalam hati mereka bahwa ini hanya sebuah adegan, dan tidak ada yang tahu. Ambillah dengan serius. Bahkan keluarga kecil yang belum pernah melihat dunia lagi memahami bahwa 7 keluarga telah berjuang selama ribuan tahun, di mana teori membangun dunia yang sejahtera bersama. Tapi ini semua tentang memperebutkan kekuasaan. Sekarang ada keluarga ke-8 lainnya, yang hanya akan bertarung lebih sengit. Tidakkah kamu lihat, kedua keluarga ini sudah mulai berkelahi di luar bahkan sebelum mereka memasuki kota? Jadi kata-kata kaisar hanyalah daun ara terakhir dari kerajaan yang runtuh ini. Dia sendiri tidak percaya, dan bahkan orang-orang di bawahnya tidak percaya, bicarakan saja. Namun meskipun demikian, kebohongan ini yang tidak ada yang percaya harus terus berlanjut, karena ini adalah wajah. Jika kamu menusuk wajah ini, Tianyu akan berada dalam kekacauan yang tidak ingin dilihat siapapun. Perlahan melirik semua orang yang hadir, Kaisar tersenyum dan mengangguk puas, dan berteriak, "Pengorbanan ke surga." Begitu suara itu jatuh, penjaga kota kekaisaran dengan cepat datang ke depan orang banyak dan menempatkan mereka di siangan, di bawah kepemimpinan kaisar. Menundukkan kepalanya ke arah langit dan bumi, dan petugas di sebelahnya dengan suara tajam, membacakan teks pengorbanan. Secara umum, itu hanya beberapa adegan seperti bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan memberkati Tianyu. Sudah lebih dari 1 jam yang lalu ketika orang itu selesai membaca semuanya, dan orang banyak mengikuti kaisar untuk berdiri lagi. Kaisar duduk di atas tahta lagi, kepalanya sudah sedikit berkeringat, menunjukkan bahwa tubuhnya akan mati. Hal ini harus jelas baginya sendiri, tetapi dia masih memiliki wajah merah dan tertawa terbahak-bahak. Oke, setelah mengorbankan langit dan bumi, antara langit dan bumi adalah kaisar, yaitu aku. Patriark keluarga Luo Yunhai mendengarkan segel. Petik 2. Iya, yang mulia. Luo Yunhai mengambil langkah maju dan membungkuk kepada kaisar. Luo Yunhai, putra bungsu dari keluarga Luo, kehilangan ayahnya ketika ia masih muda, dan kuat dan berani. Seorang panutan bagi dunia. Hari ini, aku telah memberikan gelar ke-8 keluarga di bawah keluarga Luo, dan Feng Lincheng dikelilingi oleh ratusan kota sebagai wilayahnya. Luo Yunhai telah dinobatkan sebagai Raja Changping, dan ibu kota kekaisaran telah mendirikan istana khusus. Mengangkat kepalanya, Luo Yunhai tercengang tanpa sadar, dan keluarga besar lainnya juga tercengang, menatap kaisar dengan tidak percaya, dengan kebingungan di mata mereka. Segel kerajaan semacam ini benar-benar luar biasa. Bahkan Luo Yunhai tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu adalah gelar seperti itu. Raja Changping. Kamu harus tahu bahwa di antara ke-7 keluarga kaisar, hanya gerbang kaisar yang menyandang gelar pangeran, dan ini juga karena hubungannya dengan keluarga kerajaan. Namun, sebuah keluarga dari keluarga miskin kelas 3 di keluarga Luo, tiba-tiba berlari mendahului 6 lainnya dan dinobatkan sebagai raja. Ini adalah akhir yang tak terduga bagi semua orang. Hanya Zuo Fan,
Leng Wuchang, dan Zhuge Changfeng yang tampaknya telah memahaminya, dan ini jelas membuat keluarga Luo menjadi lawan sejati keluarga kekaisaran. Yang disebut satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau, dan hanya ada satu bos di 8 keluarga besar, bagaimana bisa ada 2 raja? Dekrit kaisar benar-benar jahat. Namun, Zuo Fan tidak terlalu peduli. Untuk gerbang kaisar, ia hanya memiliki satu strategi, seret. Dan gerbang kaisar tidak akan begitu mudah untuk masuk ke jenderal radikal kaisar. Maka 3 pihak telah menjadi tren, dan nama-nama palsu itu tidak begitu penting. Sebaliknya, 100 kota itu membuat Zuo Fan puas. Kamu harus memahami apa yang paling penting dalam dunia praktisi, sumber daya pelatihan. Ratusan kota, terhubung ke pegunungan di sekitarnya, adalah lusinan tambang roh dan gunung obat. Sumber daya budidaya teritorial ini hanyalah milik pribadi. Membuang bagian yang diserahkan kepada kekaisaran, keluarga Luo dapat menggunakan sumber daya ini untuk mengembangkan keluarga dengan cepat. Mereka tidak lagi membutuhkan bantuan orang-orang di paviliun Qianlong. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar telah mencapai kemandirian. Inilah mengapa banyak keluarga ingin hidup dengan memegang paha Yuxiaki Jia. Tanpa sumber daya tersebut, perkembangan keluarga akan sangat lambat. Dan sumber daya ini, kecuali untuk keluarga kekaisaran, mereka tidak punya pilihan selain milik keluarga kekaisaran. Mengontrol sumber daya setara dengan mengendalikan seluruh keluarga budidaya Tianyu. Sekarang keluarga Luo memiliki wilayah ratusan kota ini, mereka ingin datang untuk bergabung dengan keluarga mereka, dan itu akan menguras batas nasional. Memikirkan hal ini, Zuo Fan akhirnya menunjukkan senyum jahat. Segera setelah itu, 2 pelayan datang ke Luo Yunhai dan mengenakan jubah emas, disulam dengan naga yang perkasa dan agung, dan cakar naga 4 cakar siap muncul. Pangeran. Ini juga merupakan simbol keluarga kaisar dan keluarga kaisar, belum lagi Luo Yunhai juga pangeran saat ini. Terima kasih Yang Mulia telah menawarkan hadiah. Luo Yunhai menundukkan kepalanya dan melangkah mundur. Kaisar mengangguk puas, dan kemudian melihat ke arah Luo Yunxiang, dan dengan samar berkata, Nona Luo Jia. Luo Yunxiang melangkah maju dan dengarkan. Tidak berdaya. Luo Yunxiang sedikit bingung. Dalam keluarga Luo, dengan laki-laki sebagai kepala keluarga, jika kamu ingin memberikan hadiah, biarkan Luo Yunhai menjadi wakilnya. Mengapa dia terlihat juga? Ini sedikit tidak jelas, tetapi Luo Yunxiang masih berjalan maju dengan patuh dan berlutut. Lihat Yang Mulia, hiduplah kaisarku. Luo Paren putri Luo Yunxiang, bermartabat dan berbudi luhur, dengan kepribadian yang tangguh. Ketika keluarga dalam kesulitan, dia dapat mengatasi semua kesulitan, merawat adiknya, dan mendukung keluarga yang bermasalah dengan satu usaha. Dia benar-benar panutan bagi wanita Tianyu. Hari ini aku menerima kamu sebagai putri yang saleh, dan aku akan mengangkatmu Putri Yongan. Putriku satu-satunya, Yongning, menjadi saudara perempuan yang baik, dan menjaga surgaku tetap damai selamanya. Tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, Luo Yunxiang melirik ke belakang Yongning yang bersembunyi di balik ketiga pangeran, dan Yongning tidak berkedip, menatapnya.
Tak satu pun dari mereka berharap bahwa mereka akan menjadi saudara perempuan hanya dengan sepatah kata dari kaisar. Kaisar. Gadis kecil itu memanjat tinggi. Ini adalah dekret kekaisaran. Luo Yunchang ingin menolak, tetapi kaisar mengerutkan kening dan tenggelam. Tanpa sadar mandek di dalam hatinya, Luo Yunxiang harus menerima perintahnya dan menghela nafas, lalu gadis kecil itu memanjat. Sejauh ini, kaisar mengangguk puas, dan Luo Yunxiang mengangguk puas. An Ran mundur. Pengurus rumah tangga Luo, Zuo Fan, maju ke depan dan dengarkan segelnya. Namun, ketika semua orang mengira bahwa segel kekaisaran telah berakhir, teriakan kaisar terdengar lagi. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jadi, dia adalah pembantu rumah tangga dan bukan penguasa keluarga Luo. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyegel? Tetapi karena itu adalah kehendak kaisar, dia harus menunjukkan sedikit wajah. Jadi dia dengan lembut mengangkat langkahnya, berjalan, dan sedikit membungkuk. Berpartisipasilah dalam yang mulia. Dengan berani, aku tidak berani melihat yang mulia berlutut. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suara tajam langsung menyebar ke semua orang yang hadir. Alisnya bergetar tanpa sadar. Zuo Fan mendongak, hanya untuk melihat bahwa pria itu hanyalah pelayan dekat kaisar. Dia tidak bisa menahan wajahnya untuk segera dingin, dan berkata dengan ringan. Kamu berani, kaisar belum salahkan aku, giliran kamu untuk kentut. Apakah kamu lebih tua dari kaisar? Petik 2. Tidak, kaisar. Petugas itu terkejut, dan dia melambaikan tangannya dan berpikir. Orang-orang ini, mengikuti sisi kaisar pada hari kerja, telah terbiasa berpura-pura mengintimidasi. Bahkan jika kaisar akan mengeluarkan perintah, selama kaisar tidak bertanya, itu akan baik-baik saja. Mungkin kaisar ingin mengatakan sesuatu yang tidak berani dia katakan. Sebagian besar dari mereka yang terintimidasi tidak berani membuat masalah di depan kaisar, dan mereka senang menjadi agung. Tapi siapa sangka Zuo Fan begitu berduri. Bagaimana bisa seorang kaisar iblis dari tempat kudus berlutut ke tanah? Bagaimana dia bisa berlutut di hadapan seorang kaisar belaka? Dalam hal ini, pelayan bisa memprovokasi dia tanpa batas, dan apa yang dia katakan juga berdebat. Terutama dia tahu di dalam hatinya bahwa kaisar masih membutuhkannya dan tidak akan membawanya lagi. Perlahan melambaikan tangannya, kaisar menyuruh pria itu mundur, lalu menatap Zuo Fan sambil tersenyum. Jadi Zuo Fan, kenapa kamu tidak berlutut? Lutut aku sakit dan tidak bisa berlutut. Aku ingin datang ke Yang Mulia, seorang seniman bela diri yang bijaksana, dan tidak akan memaksa kepala pelayan keluarga yang akan membangun dunia yang makmur dengan Yang Mulia di masa depan. Zuo ucapan cerdik Fan persis seperti yang dia katakan. Jalannya, tapi juga tubuhnya. Dalam istilah awam, kamu baru saja mengatakannya sendiri. Kami adalah keluarga berbakat dan dapat membangun dunia yang makmur bersama. Kamu datang untuk menyusahkan aku untuk hal besar seperti itu. Apa bedanya dengan Junjun? Bukankah itu menghina leluhur? Tianyu dikalahkan olehmu. Bahkan kalimat ini agak mengancam. Luo Yunchang menundukkan kepalanya. Wajahnya cemas, dan hatinya penuh amarah, tidak tahu etiket. Kaisar yang bermartabat, kamu berlutut, dan kamu dirugikan, jadi mengapa kamu tidak dapat menemukannya sendiri? Jika kita menyinggung keluarga kerajaan, kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat keseimbangan ini, kaisar tidak ingin berkonflik dengan mereka. Apakah lebih murah daripada gerbang kaisar? Oleh karena itu, genggaman Zuo Fan di tanah cukup akurat.
Melihat lebih dalam padanya, Kaisar menunjukkan senyum yang tak bisa dijelaskan dan mengangguk sedikit. Oke, ini Zuo Fan, pengurus rumah tangga keluarga Luo, reputasi yang memang pantas. Ada satu set. Kalau begitu, Zuo Fan melangkah maju dan dengarkan segelnya. Dengan batuk kering, Kaisar sedikit serius dan dengan keras berkata, pembantu rumah tangga Luo, Zuo Fan, setia dan berani, bakat yang tak tertandingi. Dan tidak akan pernah meninggalkan keluarga dalam kesulitan. Jangan menyerah, bantulah dengan sepenuh hati, dan kamu memang pilar kekaisaran. Hari ini, aku telah menunjuk Zuo Fan, kepala pelayan keluarga Luo, nama pelayan terbesar di dunia. Desis. Tanpa sadar, semua orang terengah-engah mendengar ini, semua orang terkejut. Bahkan Zuo Fan tidak terkecuali. Chapter 361 The Emperor's Invitation. Apa gelar seperti itu? Pramugara terbesar di dunia dapat memberi perintah kepada 100 pejabat di DPRK, dan kekuasaan akan ada di tangan rakyat. Di luar, dia dapat mentransfer 3 pasukan dan memimpin dunia. Kemanapun dia pergi, seperti kunjungan kaisar, itu di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Mencapai puncak kekuasaan, mengintegrasikan kekuatan Perdana Menteri dan para jenderal, pada dasarnya adalah kombinasi Zhuge Changfeng dan Dugu Zantian, dan kaisar berada di atasnya. Tapi dengan kekuatan seperti ini, diperkirakan kekuatan kekaisaran juga akan dikosongkan. Bukankah ini menggali kuburan sendiri, dan ingin menyerahkan orang? Kelopak mata Dugu Zantian bergetar, dan dia menatap kaisar dengan tidak mengerti. Zhuge Changfeng juga memegang janggutnya dengan ringan, menatapnya dalam-dalam, dan mengerutkan alisnya. Niat orang tua ini, dan aku tidak tahu rencana apa yang dia miliki. Dia akan memberi Zuo Fan kekuatan yang jauh lebih besar daripada 4 pilar. Sebagai Perdana Menteri Kekaisaran, ia secara alami memahami dalam hatinya bahwa seni kaisar terletak pada cara checks and balances. Dalam dinasti, kaisar mampu duduk kokoh di atas tahta karena dia dan Dugu Zantian saling memeriksa dan menyeimbangkan. Tapi sekarang, memegang kepala duri seperti itu yang telah tidak nyaman selama 3 hari tanpa menyebabkan masalah pada posisi yang begitu tinggi, bukankah itu membuatnya lebih sombong? Mungkinkah? Mata sedikit menyipit, Zhuge Changfeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Sepertinya lelaki tua itu benar-benar tidak bisa duduk diam. Dia ingin mendorong monyet keluar dari langit sesegera mungkin dan mengacaukan situasi secara keseluruhan. Ham. Tapi dinginnya menyengat, memompa, merasakan semburan dendam di hatiku. Meskipun dia mungkin menebak beberapa keinginan kaisar di dalam hatinya, dia masih sedikit tidak puas. Dia menjabat sebagai kepala pelayan di gerbang kaisar, dan nama Peramal sudah bergema di seluruh langit. Tetapi pada saat ini, gelar pengurus rumah tangga nomor 1 di dunia akan jatuh pada Zuo Fan yang masih muda, yang membuatnya sangat tidak puas. Meskipun bakat dan kelicikan Zuo Fan juga membuatnya cemburu, tetapi dalam hal senioritas, gelar pengurus rumah pertama harus jatuh padanya. Aku tertekan untuk sementara waktu. Leng Wuchang mengambil 2 napas dalam-dalam dan kemudian sedikit tenang. Tetapi melihat pupil ganda Zuo Fan,
masih ada sedikit kemerahan. Dan hatinya cemburu. Berikan jubah emas ungu. Kaisar melambaikan tangannya sedikit, lalu berkata dengan lemah. Segera seorang petugas keluar dengan nampan kayu yang di atasnya dipajang jubah yang disulam dengan benang emas ungu. Dengan tangisan, dia membuka jubahnya, dan melihat naga emas bersulam di atasnya. Selain 4 cakar, cakar naga itu samar-samar tidak terlihat. Kalian pasti tahu bahwa jumlah cakar naga pada jubah kerajaan adalah simbol status. Naga 4 cakar adalah pangeran, dan naga 5 cakar adalah kaisar sejati, yang lebih tua dari 95. Dan sekarang jubah yang diberikan kepada Zuo Fan sebenarnya adalah 4,5 cakar. Hanya 1 langkah lagi yang bisa menjadi naga emas 5 cakar, kaisar-kaisar. Pakaian ambigu seperti itu tidak pernah diizinkan ada di masa lalu, dan bahkan ini adalah tabu. Itu tak tertahankan oleh kaisar dan mungkin dicurigai merebut tahta. Tapi sekarang, kaisar benar-benar memberikan jubah seperti itu kepada Zuo Fan, tetapi itu bertepatan dengan nama pengurus rumah tangga terbaik hari itu. Status Zuo Fan hanya di bawah kaisar, tetapi tersembunyi di atas 7 keluarga dan pangeran, bahkan pangeran sama sekali tidak ada bandingannya. Pupil mata tiba-tiba bergetar. Sang pangeran berpikir sedikit, dan bergegas ke depan dan berkata, "Kenali ayahmu, ini tidak sesuai dengan sistem etiket. Tolong ambil kembali dan buat hidupmu." Sisa rakyat lainnya juga buru-buru sujud dan sujud serempak sambil berteriak, "Tolong kembalikan yang mulia. Ini peraturannya, mundur." Kaisar melirik dingin ke semua orang. Tetapi kata itu penuh dengan keagungan yang tak tertahankan, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Kaisar adalah putra kaisar, dan dia menepati kata-katanya. Bagaimana dia bisa berada di bawah belas kasihan orang lain? Semua orang tahu kebenaran ini, dan mengerti bahwa jika kamu terus membicarakannya, itu hanya akan membosankan, sehingga mereka tidak akan berbicara dan mundur. Setelah itu, Zuo Fan berhasil mengenakan jubah ini, dengan 7 karakter, pelayan No. 1 dunia, di atasnya. Cahaya keemasan bersinar terang, dan mata semua orang yang hadir terluka, dan hati banyak orang gemetar. Sekarang Zuo Fan memiliki otoritas tertinggi ini, dia akan menjadi lebih sombong di masa depan. Jadi siapa yang bisa memprovokasi dia? Sekarang dia dapat memobilisasi tentara kerajaan untuk membantu kapan saja dan di mana saja. Saling memandang, penduduk Yaowangdian dan Happy Forest keduanya tersenyum pahit. Mereka tidak menganggap serius Zuo Fan dan keluarga Luo. Tapi sekarang mereka telah menjadi raksasa yang tidak bisa lagi diguncang. Mengetahui hal ini, sudah waktunya untuk berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan mereka. Mengapa repot-repot berakhir dalam situasi hari ini? Sekte Kaisar tidak terburu-buru untuk melihat ini, karena mereka tahu bahwa Zuo Fan hanyalah pekerjaan kosong. Setelah memberikan Zuo Fan, Kaisar memberi keluarga Luo sebuah banyak perhatian. Hadiahnya tidak sebesar 3 yang pertama. Dengan kata lain, biarkan orang-orang di dunia tahu siapa pemimpin senior keluarga Luo yang akan berjalan dengan mata di masa depan. Jadi jangan menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Namun meski begitu, ada satu hal yang mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama Istana Yaowang dan Menara Huayu, mereka sudah tercengang. Penatua kedua dari keluarga Luo, Penatua Alkimia, ternyata adalah mantan Raja Obat Beracun, Yan Song. Pada titik ini, bahkan Kaisar pun heran. Bukankah dia sudah lama mati di tangan Zuo Fan? Kenapa dia menjadi tetua Luo lagi?
Melihat Zuo Fan dalam-dalam, Kaisar tertawa terbahak-bahak. Steward Zuo, kamu telah menyembunyikan banyak hal dari langit. Tetapi kamu telah menyembunyikan orang-orang di dunia selama 7 atau 8 tahun. Sekarang, berapa banyak rahasia yang masih kamu miliki? Petik 2. Hehehe. Yang mulia tidak ingin mengolok-oloknya. Yang mulia Sengming, di depan kamu, bagaimana aku berani menyembunyikan rahasia apapun? Semua di bawah sinar matahari bolong. Zuo Fan terkekeh dan membungkuk. Kaisar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa komitmen. Jika Zuo Fan mempercayai segalanya, maka dia tidak akan menjadi kaisar. Bahkan kaisar tidak bisa mengetahui konspirasi dan trik anak ini. Sekarang begitu banyak hal yang tidak dapat dipercaya telah muncul. Kaisar memiliki lapisan ketakutan lain untuk Zuo Fan. Entah kapan, dia mengira bidak catur yang dia tempatkan sendiri tidak lagi berada di bawah kendalinya. Semoga permainan catur ini bisa dimainkan sampai akhir. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Kaisar menghela nafas diam-diam. Kemudian, 2 atau 3 jam kemudian, setelah penghargaan selesai, upacara segel kerajaan secara resmi berakhir, dan Kaisar juga membiarkan keluarga mundur kota kekaisaran. Keluarga membungkuk dan mundur, tetapi mereka lebih mengagumi keluarga Luo di dalam hati mereka. Meskipun keluarga kekaisaran baru ini baru saja dimulai, burung gereja kecil dan memiliki kelima organ dalam. Jika kamu ingin seorang master memiliki master, kamu ingin seorang alkemis memiliki seorang alkemis, dan mereka semua adalah eksistensi terbaik. Bahkan pengurus rumah tangga besar adalah Zuo Fan, yang melampaui pengurus rumah tangga tua, peramal dewa, dan dinobatkan sebagai pengurus rumah tangga terbaik di dunia. Formasi semacam itu dilengkapi dengan sipil dan militer, dan perkembangannya di masa depan tidak dapat diremehkan. Banyak keluarga sekuler sudah berpikir untuk pergi ke keluarga Luo setelah dekrit ini. Terutama melihat pengaturan keluarga Luo, penatua yang lebih tua sebenarnya adalah Lei Yuntian yang terlemah, dan penatua kedua Yan Song juga berada di peringkat sebelum banyak tuan para dewa. Yang benar-benar berbeda dari keluarga lain. Dalam hal kekuatan. Ini pada dasarnya mengirimkan sinyal penting kepada semua orang bahwa keluarga Luo adalah keluarga yang penuh kasih. Pendatang pertama akan menerima perlakuan yang lebih tinggi. Bagaimanapun, memberikan arang di salju tidak sama dengan icing pada kue. Ini menggoda semua orang untuk berebut pergi ke rumah Luo, alih-alih menonton api dari seberang bank dan melihat situasi. Kekuatan keluarga Luo akan berkembang pesat dalam jangka pendek. Dan penatua yang begitu menarik, hanya keluarga Luo yang bisa melakukannya. Itu hanya karena kepala pelayan keluarga Luo adalah anggota Zuo Fan yang sangat kuat, yang berada di posisinya. Siapa yang berani mengatakan tidak? Jika ini ditempatkan di keluarga lain, pengaturan kekuatan yang berbeda-beda seperti itu akan menyebabkan para tetua bertengkar sejak lama. Yang kuat, selalu ada martabat, bukan? Tapi di keluarga Luo, martabat adalah omong kosong. Jika kamu berani berbicara tentang martabat dengan Zuo Fan, itu murni mencari penghinaan. Zuo Fan, ikutlah denganku. Zuo Fan akan berhenti bersama dengan semua orang di keluarga Luo. Tetapi tiba-tiba dia dihentikan oleh suara tua, dan ketika dia menoleh, dia melihat bahwa kaisar menatapnya tanpa berkedip. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan sedikit mengangguk, seolah-olah dia mengharapkannya, dan berjalan di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di paviliun Taman Kekaisaran Harem. Kaisar pertama-tama duduk di bangku batu, melambaikan tangannya,
dan berkata dengan acuh tak acuh, "Disinilah aku bermain melawan Tuan Sima. Di sini terlepas dari raja dan menteri. Silakan duduk, jangan ditahan." Dengan sedikit alis, Zuo Fan duduk, mengambil buah di mangkuk buah dan mengambil gigit. Sungguh dia ibu tidak membatasi. Petugas di sebelahnya melihat ini, pipinya berkedut. "Kata-kata yang mulia hanya sopan, apakah kamu serius?" Bahkan Tuan Sima, yang telah bersama Yang Mulia selama bertahun-tahun, tidak begitu memanjakan. Namun, Kaisar tidak peduli. Dia hanya memandang Zuo Fan dan tersenyum, seperti orang tua yang memandang cucunya, penuh kasih dan damai. "Zuo Fan, aku telah mendengar nama kamu. Tetapi ini adalah pertama kalinya aku bertemu." Kaisar memandang Zuo Fan, janggutnya bergerak sedikit, dan tersenyum. Sedikit mengangguk, dan Zuo Fan tidak berkomentar dan tetap diam. Tanpa sadar tertawa, Kaisar melanjutkan, "Pertama kali aku mendengar nama kamu, 3 kaisar aku yang melaporkannya kembali." Pada saat itu, dia mengatakan bahwa ada pengurus rumah tangga yang cerdas dan cakap di keluarga Luo yang mendukungnya. "Biarkan aku tidak khawatir tentang itu. Aku tidak menganggapnya serius, tetapi ingin perlahan-lahan menumbuhkan keluarga baru ini. Adapun kemampuan kamu, aku tidak peduli tentang itu." Seorang pelayan keluarga ketiga yang hancur, kalaupun dia lihai dan kuat, di mana dia bisa kuat? Itu hanya melakukan beberapa pekerjaan rumah dan mengurusnya dengan tertib. Lagi pula, visinya terbatas dan tidak mungkin ada prospek yang bagus, kan? Kaisar memandang Zuo Fan sambil tersenyum seolah-olah dia sedang mengerjakan tugas. Zuo Fan juga sedikit mengangguk tanpa menyangkalnya. Memang, sebelum melihat orang itu, semua informasi ada di latar belakang keluarga. Yang disebut keledai memutuskan kepala, sebuah keluarga yang bahkan belum pernah keluar di tempat-tempat perbatasan seperti Feng Linceng, visi dan ambisi apa yang bisa ada? Bahkan jika jika dia bergaul satu sama lain, diperkirakan dia tidak akan dibebaskan dari vulgar. Keluarga Luo dan Zuo Fan akan mencemooh pada awalnya. Namun justru karena hal inilah banyak orang yang meremehkan mereka mengendurkan kewaspadaan dan membiarkan mereka memanfaatkan setiap langkahnya. Kalau tidak, lembah Nether atau keluarga lain akan habis-habisan untuk membunuh mereka sejak awal, dan diperkirakan mereka akan selesai bermain lebih awal. Di mana kekuatan saat ini? Tidak ada yang bisa disalahkan untuk semua ini. Mereka juga tidak bisa disalahkan atas kebodohan mereka di Nethergu, membiarkan keluarga Luo pergi ke masa kini. Hanya bisa mengatakan bahwa dia Zuo Fan adalah angka ganjil, dan tidak ada yang diharapkan bilangan ganjil. Chapter 362 Paving the Way. Namun, kemudian di kota Qingming, kamu membunuh insiden ketujuh hantu. Tetapi itu mengejutkan aku. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Kaisar menatap ke langit, dengan sudut mulutnya dimiringkan. Tampaknya terperangkap dalam semacam kenangan indah. Pada saat itu, hanya ada satu pemikiran di benak aku, yaitu, bagaimana bintang kebijaksanaan ketiga yang bermartabat dari Tianyu Ting Teng Nethergu, meninggal di tangan seorang pemuda tak dikenal? Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan kamu. Aku khawatir saat itu, selain aku, juga banyak orang yang tertarik di dalam kamu. Aku mendengar ini, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, ia bermaksud untuk tetap low profile dan mengembangkan kekuatannya secara perlahan agar tidak menjadi sasaran yang kuat. Namun, Ning'er salah, dan dia harus berdiri dan menghadapi segalanya.
Baru pada saat itulah perintah pengejaran kekaisaran Nethergu, yang mengganggu semua langkahnya. Berpikir seperti ini, dia tampaknya tidak setenang yang dia pikirkan, dan terkadang cukup impulsif. Tapi dorongan semacam ini, dia sangat menyukainya, dan itu bisa dianggap sebagai semacam keserakahan dia, keren. Tampaknya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Kaisar mengangkat kepalanya dan terkekeh, menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu tidak perlu merasa menyesal karena salah perhitungan di awal. Aku mengerti, seperti kamu toleran orang tidak akan pernah membangun musuh yang kuat begitu awal. Tapi emas selalu bersinar, dan pasir tidak pernah bisa menutupi kecemerlangan berlian. Bahkan jika kamu tidak mau, hal semacam ini akan terjadi dengan sangat cepat. Hanya saja kau adalah sepotong emas." Cahayanya terlalu menyilaukan, mataku yang lama hampir dibutakan olehmu. Hahaha. Yang Tian tertawa keras, dan Kaisar melanjutkan, "Setelah itu, hati yang rapuh, hanya menghilang sedikit, dan dalam beberapa bulan. Terdengar bahwa kamu membuat suara di menara Huayu dan membunuh 3 tetua. Kali ini, itu sangat menakutkan aku. Aku ingin mendukung keseimbangan Luo keluarga semua kekuatan, tetapi karena kamu, ayam kecil yang baru saja aku pelihara hampir diambil oleh serigala liar dan gagal. Saat itu, aku berpikir apakah kami harus meninggalkan kamu." Petik 2. Maaf, Yang Mulia, anak itu ceroboh, dia hampir membuat upaya Yang Mulia sia-sia, sangat malu. Zuo Fan berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata dengan tinjunya, "Tapi di hati aku, itu tidak mengikat." Apa yang dikatakan Kaisar kepadanya tampaknya bersifat rahasia, tetapi dia tidak memiliki kata yang benar. Meskipun dia telah berbicara tentang cara checks and balances, tetapi melihat apa yang dia lakukan hari ini, di mana ada sedikit checks and balances, jelas bahwa ini adalah masalah pilihan. Semuanya tergantung pada apa yang dia lakukan. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Ini adalah kode etik yang diajarkan Zuo Fan kepada Lei Yuting bertahun-tahun yang lalu. Dan dia secara alami memiliki lebih banyak pengalaman. Oleh karena itu, untuk kebenaran dan kepalsuan kata-kata Kaisar, dia sendiri seperti cermin di hatinya, dan dia tidak akan pernah begitu mudah ditangkap. Setelah menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama, mata Kaisar bersinar dengan cahaya yang bijaksana, tetapi dia melambaikan tangannya dan tertawa, "Hahaha, tidak masalah. Semuanya sudah berakhir. Dan itu dari di sana. Pada saat itu, aku menemukan bahwa Kaisar benar, dan kamu memang luar biasa. Jika tidak, bagaimana mungkin yang tidak kompeten membuat gangguan sebesar itu? Oleh karena itu, aku membuat keputusan yang berani pada saat itu untuk bergegas ke Dugum Marsekal tua bergegas membantu Feng Lincheng. Apakah kamu tahu mengapa?" Yang Mulia sangat berterima kasih kepada keluarga Luo. Zuo Fan sangat berterima kasih. Zuo Fan buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat. Perlahan menggelengkan kepalanya. Tetapi Kaisar tersenyum misterius. "Tidak. Aku bukan untuk keluarga Luo, tetapi untuk melindungi kamu." Zuo Fan ketakutan. "Aku malu dengan itu." Petik 2. Hehehe, kamu tidak berani menjadi apa-apa. Kamu punya kekuatan ini, aku sangat mengaguminya. Lagi pula, semua setelah itu juga membuktikan bahwa keputusan awalku untuk mengirim 1 juta kamu tidak pernah mengecewakan aku ketika kamu melakukan sesuatu. Dia menepuk bahu Zuo Fan dengan keras. Dan Kaisar menghela nafas kagum tanpa ragu-ragu. Zuo Fan menundukkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. Kaisar menyipitkan matanya sedikit, menatapnya,
dan akhirnya sampai pada topik, Zuofan, aku mengundang kamu untuk datang. Sebenarnya, masih ada sesuatu untuk didiskusikan. Yang mulia, tolong, Zuofan membungkuk. Bagaimana menurutmu, posisi Perdana Menteri memperlakukanmu? Tubuhnya gemetar kedinginan, dan Zuofan terkejut dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Yang mulia, Kekaisaran bukankah Perdana Menteri Zuge, kenapa? Hahaha. Di antara 3 bintang bijaksana dari Kekaisaran, 7 hantu pandai dalam konspirasi dan tipu daya dan tidak dapat mencapai meja. Meskipun Leng Wuchang berbakat, dia kecil dan kecil. Sedikit berkecil hati. Perdana Menteri Zuge adalah kandidat yang paling cocok. Dia telah berada di nomor itu selama 10 tahun dan telah melakukan yang baik pekerjaan. Hanya saja, dia setua aku dan sudah tua. Mungkinkah ketika aku meninggal, masih ada sekelompok orang yang tersisa? Orang tua itu membantu pemerintah, dan akan masa depan generasi diblokir? Aku khawatir ini bukan hanya keengganan aku, tetapi generasi mendatang tidak akan setuju. Petik 2. Alisnya terangkat sedikit. Dan Zuofan sudah mengerti arti kaisar. Dia jelas membuka jalan bagi kaisar baru, putranya. Kamu harus tahu bahwa begitu dia kembali ke barat, kaisar baru akan berada di atas tahta, dan fondasinya akan tidak stabil. Zuge Changfeng, tongkat adonan goreng tua, memiliki kekuatan di tangannya. Scheming City Mansion, yang mana dari ketiga putranya yang merupakan lawan dari orang tua ini? Pada saat itu, pasti situasi di mana penguasa lemah dan menteri kuat. Jadi apakah Tianyu akan tetap menjadi milik keluarga Yuan? Hahaha. Ini harus perubahan kepemilikan. Namun, Zuofannya berbeda. Dalam dinasti, tidak ada fondasi. Bahkan jika kaisar baru naik tahta, bagaimana kekuatannya bisa lebih kuat darinya? Itu adalah situasi di mana kaisar kuat dan menteri lemah. Dan mudah bagi kaisar baru kontrol. Di sisi lain, Zuofan juga akrab dengan membantu kaisar baru untuk memerintah negara. Bagaimanapun, mampu membawa keluarga kelas 3 ke puncak 8 keluarga dalam waktu kurang dari 10 tahun sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemampuannya tidak begitu kuat. Jadi kaisar memintanya menjadi asisten menteri kaisar baru. Dia benar-benar mempertimbangkan segalanya. Menatapnya dengan erat, kaisar berkata dengan santai, Zuofan, aku mengawasimu sejauh ini. Kemampuanmu tidak di bawah Changfeng Zuge, kamu bahkan bisa melebihi dia. Dia pada usiamu ini, kamu hanyalah seorang kutu buku yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Kamu jauh lebih baik darinya. Aku percaya bahwa di masa depan kamu akan menjadi kepala 4 pilar, kehormatan Perdana Menteri, dan memberi manfaat bagi langit. Nama kamu sebagai pelayan nomor 1 di dunia adalah agar kamu membantu aku mengelola negara ini. Mata kaisar sangat tulus. Kelopak mata Zuofan bergerak sedikit, dan dia tidak tahu apa yang benar. Tetapi dia mengerti kaisar pasti keras kepala, jadi dia hanya menunjukkan, tapi yang mulia. Kamu juga harus tahu bahwa aku memiliki jiwa naga di tubuh aku. Biarkan aku tinggal di pengadilan, tidakkah aku akan lari ke keluarga kerajaan? Zuofan ini eufemistik, tetapi artinya mirip dengan Huang Pu Qingtian asli. Lao Su adalah apa yang disebut takdir, raja masa depan. Apakah kamu takut aku akan menangkap kamu? Hahaha. Tanpa sadar tertawa, kaisar tampak tenang dan tidak keberatan, jiwa naga urat bumi. Tetapi hal-hal spiritual surga dan bumi, leluhur kerajaan aku menekannya, tapi itu untuk menjaga langitku. Ribuan mil, sungai, gunung, dan cuaca dalam kondisi baik.
bukan berarti negara ini aman dan damai. Kalau tidak, mengapa kita harus membiarkan gerbang kekaisaran menjaga kota naga? Aren, tidakkah mereka takut bahwa mereka akan mengambil jiwa naga sebagai milik mereka dan menangkapku? Dan, Kaisar Pu Qingtian juga memiliki jiwa naga, dan mengaku sebagai takdir hidupnya. Bukankah dia mati di tanganmu? Petik 2. Hehehe, takdir selalu di tangan sendiri. Generasi selanjutnya akan bekerja keras dan rajin. Cinta rakyat, Tianyu alami dan damai, rakyat sejahtera, generasi mendatang tidak berbakti, sombong dan makmur. Bagaimana aku bisa menjaga Tianyu aku panjang dan stabil? Jadi ketika takdir berkata, tidak apa-apa, jika aku percaya bahwa aku hanya perlu duduk dan menikmati pencapaian, bagaimana aku bisa begitu bersusah payah? Alisnya tidak sadarkan diri, dan Zuo Fan mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Kaisar benar-benar masuk akal, dan dia harus mempercayainya. Adapun apakah Kaisar percaya atau tidak, dia tidak tahu. Setelah merenung sejenak, Zuo Fan sedikit mengepalkan tangannya. Yang mulia, izinkan aku untuk memikirkannya sebentar. Juga, pikirkan 2 kali. Tapi aku sangat berharap kamu bisa melakukan itu. Kekaisaran bekerja, dan aku hidup sesuai dengan gelar pelayan nomor 1 di dunia. Kaisar mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, masih sangat tulus. Bahkan jika Zuo Fan melihatnya, dia tidak bisa tidak menghela nafas secara rahasia. Jika segala sesuatu tentang Kaisar saat ini palsu, maka ia harus berhenti menjadi Kaisar dan menjadi aktor. Setelah itu, keduanya mengobrol beberapa kata lagi, dan Zuo Fan membungkuk dan pergi. Melihat sosoknya berangsur-angsur menghilang, Kaisar akhirnya menunjukkan senyum aneh. Tanda seru. Dengan suara menembus udara, 2 sosok tua muncul di sebelah Kaisar. Tetapi itu adalah Dewa Penjaga Naga Fang Qiubai dan Sima Hui. Setelah keduanya memberikan penghormatan kepada Kaisar, Sima Hui memimpin dan berkata, Yang mulia, sang putri telah kembali dengan selamat. Yah, Yongning, sebenarnya aku tidak khawatir. Jika Zuo Fan tidak muncul tepat waktu, gadis ini akan mendapat masalah besar. Dia menghela nafas panjang, dan Kaisar menunjukkan ekspresi kegembiraan yang langka di wajahnya. Fang Qiubai juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak bisa memikirkan Zuo Fan ini, tetapi dia belum melihatnya selama beberapa hari, jadi aku dikagumi. Sekarang kekuatannya, aku takut dia telah melampaui kita. Nah, monster kecil ini. Itu lebih dari monster kecil, itu adalah Zhuge Changfeng yang berada di puncak sihir. Baik sipil maupun militer, itu juga berbahaya. Matanya sedikit menyipit, dan Kaisar terbatuk keras. Batuk, bawa pulpen dan kertas. Ya, petugas menjawab dan menyiapkan pulpen dan kertas. Kaisar menulis beberapa karakter besar dengan penuh semangat di kertas putih, tapi itu persis nama ketiga kaisarnya. Melihat 3 tulisan tangan yang familiar, mata Kaisar tampak rumit. Tetapi pada akhirnya, matanya yakin, dan dia berkata dengan ringan, ceritakan saja tentang situasi di luar. Terutama reaksi mereka bertiga. Ya, Fang Qiubai mengangguk, dan kemudian menceritakan masalah di luar kota. Kaisar merenung sejenak, mengambil pena cinnabar, berhenti di depan nama pangeran, dan bergumam, bos memiliki kepribadian yang tenang, memperlakukan orang lain dengan lancar, dan menghormati leluhur. Tetapi dia harta Kaisar. Kaisar sedang berbicara sambil menggambar lingkaran di belakang namanya, tetapi setelah menggambar 3 lingkaran merah,
Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menghela nafas. Tapi apa yang kamu lakukan dengan patuh? Lelah oleh orang lain, menghela nafas. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Kaisar menggambar salib besar di ujungnya, dan kemudian datang ke nama anak kedua dan menggambar dua lingkaran, anak kedua pemberani dan baik natur. Tegas dan ambisius, tetapi sembrono dalam karakter, dan mencari kulit dengan harimau, cepat atau lambat dia akan digunakan sebagai senjata, ya. Kaisar menggambar 3 salib besar berturut-turut dan janggutnya bergetar karena marah. Anak kedua ini tak tertahankan. Tanda seru petik 2. Akhirnya, dia memanggil nama ketiga termuda lagi, ragu-ragu sejenak, tetapi menggambar tanda tanya dan berhenti menulis. Yang mulia, bagaimana? Fang Qiubai terkejut, tidak tahu mengapa. Perlahan menggelengkan kepalanya, dan Kaisar dengan samar berkata, aku tahu kamu menghadapi anak ketiga. Tetapi ketiga putra aku perlu diamati untuk sementara waktu. Terutama anak ketiga ini, aku tidak mengerti jika tidak. Aku bekerja sangat keras untuk membuka jalan bagi mereka. Dan pada akhirnya aku bertemu dengan seorang putra yang tidak berbakti dan mengalahkan dunia. Maka aku tidak akan mati. Petik 2. Lama dia menghela nafas, mata Kaisar sedih. Dia benar-benar berharap sekarang bahwa bahkan jika salah satu dari ketiga putranya memiliki setengah kota Zuofan, dia dapat melewati tahta dengan aman.